Espargaro berdebut di kelas 125cc sebagai pembalap tamu Rakcaja Madrid di Valencia pada 2004. Performa remaja 15 tahun kala itu menarik perhatian sehingga Seedorf RC3 Tiempo Holidays menawari kontrak permanen musim berikutnya. Sejak saat itu, pria kelahiran 30 Juli 1989 menjadi penghuni tetap kejuaraan dunia. Sempat naik ke MotoGP bersama Pramac Racing antara 2009 hingga 2010, ia turun lagi ke Moto2 pada 2011 dengan Pons HP40. Dikenal sebagai orang jahat dari Espargaro bersaudara, kontrak stabil pertama datang musim 2015. Pada usia 26 tahun, Suzuki mengikatnya 2 musim. Untuk pertama kalinya, dia bekerja sebagai pembalap pabrikan. Namun kesempatan besar, justru hadir ke pangkuan pembalap Katalan itu musim 2017, ketika Aprilia comeback ke MotoGP setelah bertahun-tahun absen. Tanpa proyek solid, tanpa uang, tanpa ekspektasi tinggi, wajar kalau seluruh paddock meragukannya. Terpilih sebagai acuan dalam proyek tersebut, Espargaro menikmati buah manis sekira 7 tahun kemudian. Ia menjadi pembalap tertua sekaligus paling dihormati di grid belakangan ini dengan podium dan kemenangan terlambat. Aleix menaklukkan MotoGP Catalunya, salah satu yang tersulit dalam kalender musim ini, dengan penampilan memuaskan, meski ada sedikit bantuan keberuntungan. Setelah kecelakaan karambol selepas start, bendera merah membuat laga dihentikan 25 menit. Saat restart, Vinales berhasil berada di depan, mendorong keras dan berhasil unggul 1,5 detik dari Espargaro. Sementara itu, masa depan Marc Marquez di Honda akan menjadi titik fokus terbesar dalam bursa pembalap MotoGP, dengan keputusan yang memiliki konsekuensi monumental di seluruh grid. Sementara, juara dunia 6 kali kelas utama ini tetap berpegang teguh pada rencananya. Padahal, keretakan mulai muncul bahkan sebelum tes penting di Misano. Meskipun pembalap Repsol Honda berkali-kali menegaskan bahwa dia memiliki kontrak dengan Honda hingga 2024. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan jalan keluar yang coba dihindari oleh pabrikan Jepang, dengan rencana perekrutan yang diluncurkan di Austria. Marquez sangat berhati-hati dengan kata-katanya selama berbulan-bulan agar tidak ada yang menuduhnya sebagai pembohong di masa depan. Dalam beberapa pekan terakhir, pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepadanya saat tampil di media, apakah Anda masih akan mengendarai Honda tahun depan? Pertanyaan serupa, jawaban sama. Saya punya kontrak, jawab pembalap Spanyol itu, yang memikirkan fakta yang tak terbantahkan bahwa kontraknya dengan Honda akan berakhir pada akhir 2024, meskipun itu tidak berarti ia akan memenuhinya. Presiden HRC, Koji Watanabe, telah menyatakan bahwa jika Marquez menyatakan niatnya untuk memutus kontrak setahun lebih awal dari yang telah disepakati, dia tidak akan dihalangi untuk melakukannya. Tentu saja, kami ingin dia melanjutkannya. Namun, pada akhirnya, keputusan ada di tangannya. Jika dia ingin pergi, kami tidak akan menahannya, ucapnya. Honda jelas takut bahwa landasan proyek MotoGP akan pergi dalam situasi saat ini, ketika kinerja motor sedang menurun. Dalam balapan demi balapan, berjuang di posisi terbawah. Tatanan baru yang dibangun oleh pabrik-pabrik Eropa, dipimpin oleh Ducati, telah menyebabkan kesenjangan antara mereka dan Jepang, Honda dan Yamaha, tumbuh secara eksponensial musim ini.